Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, untuk kesempatan kali ini akan saya sampaikan pembahasan soal les bagian yang pertama tadi ya, yang membahas soal nomor 1 sampai nomor 15. Ibu harap sebelum kalian membuka video ini, kalian sudah selesai mengerjakannya ya. Dari soal nomor 1 sampai 15, silakan kalian kerjakan dulu sebisanya. Baru kalau udah selesai, baru kalian cek kebenarannya atau kalian cek silang, koreksi apakah betul atau salah pengerjaannya di video ini. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal yang pertama, ini pengukuran ya. Jadi alat yang digunakan ini namanya jangka sorong. Pada bagian jangka sorong yang perlu diperhatikan itu ada dua. Yang pertama yang bagian atas ini namanya skala utama. Angkanya gede-gede ya. Kemudian yang bagian bawah ini dia namanya skala nonius. Oke, cara membacanya perhatikan. Yang pertama, kita lihat dulu yang di skala utamanya yang di atas itu angkanya berapa. Angka yang pertama ini ya, berarti angka 5. Kemudian setelah tahu angka ini berarti kan 5 cm. Komanya berapa dia? 5, berapa ya? Ini yang di situ 5,0. Karena 5,0 berarti ya sudah 5,0 aja. Nah, di soal yang ditanyakan itu adalah volumenya. Karena dia kubus, maka volumenya adalah sisi pangkat 3. Sisi kali sisi kali sisi. Perhatikan dulu ini 5, dia kan masih dalam bentuk cm. Karena di ABC-nya itu dalam meter, maka kita ubah dulu menjadi meter ya. Menjadi 0,05. Berarti volumenya sama dengan 0,05 pangkat 3. Oke ya. Jawabannya yang tepat adalah yang A, 0,000125. Jadi kalau soal kayak gitu, yang pertama kamu harus teliti dulu, terus jangan lupa dilihat satuannya. Jadi kita harus menyesuaikan jawaban dengan satuan yang ada. Kayak gitu ya. Ini cara membaca jangka sorongnya. Jadi skala utama dulu, baru skala nonius. Kalau skala utama itu x, x cm. Maksudnya ya kalau di situ 5,1 cm. Nah, yang skala noniusnya di belakang angka satunya. Jadi misalnya yang skala noniusnya itu dicari dari ini ya, garis-garisnya kalian lihat, garis-garisnya ini antara garis-garis yang atas skala utama dengan garis-garis yang di bawah skala nonius itu yang paling pas yang mana? Kalau digambar ini kan jelas ya, 0 ya. 5 sama 0. Berarti dia skala noniusnya menunjukkan angka 0, 5,0, udah gitu aja. Tapi nanti ada soal-soal yang beda misalnya, jadi kalian cara ngitungnya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, di soal yang kedua ini tentang massa benda ya, jadi dan wujud Z. Oke, perhatikan di soal nomor 2 ini yang pertama kita ditanya untuk massa jenisnya. Ingat ya, massa jenis rho sama dengan massa dibagi volumenya. Massanya, massa benda ini bendanya ya, kita bisa tahu dari hasil neracanya. Sebelum dicemplungin 138, setelah dicemplungin 168. Berarti massanya 168 dikurangi 138. Berapa hasilnya? 30 gram. 30 gram massanya ya. Kemudian kita lihat volumenya. Volumenya dari selisih ini ya, selisih tinggi sebelum dan sesudah dicemplungin. Ini kan yang pertama tingginya segini nih. Kemudian setelah dicemplungin dia naik kan permukaannya. Nah, selisihnya ini kita hitung sebagai V. Kalian lihat garis-garisnya di situ di gelas ukurnya. Maka nanti kelihatan kalau V-nya 10 ml. Nah, ketemu angka kayak gini ya. Kemudian kita hitung. Ini jawabannya kurang tepat ya, tapi ada angka yang mirip yaitu angka 3. Meskipun kalau dihitung kayak kurang pas, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga soal kayak gitu. Oke, selanjutnya soal yang nomor 3. Ini sifat fisika suatu benda. Jadi ada yang namanya sifat fisik, ada yang sifat fisik, ada yang sifat kimia. Kalau sifat fisik itu cuman perubahan fisik, tapi kalau kimia itu ada reaksi-reaksinya sehingga dia tercipta
zat yang baru. Oke, kita lihat ya. Di poin 1, 2, 3, dan 4 mana yang kimia, mana yang fisik. Nomor 1, besi mudah bereaksi. Bereaksi berarti dia kimia. Nomor 2, karet gelang memiliki sifat lentur sehingga dapat digunakan. Jadi dia cuman diolor-olor aja kan, cuman dilentur-lenturin aja, nggak berubah. Berarti fisika. Yang ketiga, buah mangga matang membusuk. Oke, membusuk. Oke, berarti kimia ya. Lebih ke biologi sih sebenarnya karena dia ada bakterinya. Tapi nggak apa-apa lah, masuk kimia juga. Yang 4, batu bersifat keras. Wah, jelas banget fisika ya. Berarti yang fisika adalah nomor 2 dan 4. Yang ini ya, jawabannya yang C. Kita lihat, nah ini ya, memang C. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Ini ada pendeteksi kebakaran. Jadi pendeteksi kebakaran itu dia pakai konsepnya itu kalor ya. Kalor dan pemuaian. Nah, panjangnya si apa ini namanya? Ini pertambahan panjangnya itu kita bisa cari pakai rumusnya ini. Jadi delta L itu perpanjangan panjangnya ya, itu sama dengan panjang awal LO dikalikan C koefisiennya dan dikalikan dengan delta T nya. Oke, ini panjang awalnya 50 LO ya, kemudian ininya delta T perubahan suhu. Nah yang ini C nya kita hitung-hitung kali. Jangan lupa perhatikan. Oke, di sini ya di soal ini masih dalam bentuk sentimeter panjangnya, sedangkan yang di bawah ini jaraknya diminta milimeter. Jadi kamu ubah dulu dari sentimeter ke milimeter. Coba kita lihat ya. Ini ya. 5 berapa tadi? Angka 50-nya. Ya benar ya. Angka 50 cm-nya 50 cm diubah menjadi milimeter. Jadi 500 ya. Ini 500. Oke, kayak gitu. Nanti dihitung-hitung. Jawabannya yang A 0,85. Lanjut soal yang kelima. Ini coba perhatikan ya. Ini ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Ingat kata kuncinya kalau konduksi itu dengan cara merambat tanpa perpindahan benda. Jadi yang pertama ini ada batang besi, kemudian yang dipanaskan kan sebelah sini. Tapi kalau kamu sentuh bagian ininya juga panas. Jadi panasnya tuh merambat, tapi yang bagian besi yang di sini nih nggak pindah ke situ, nggak pindah. Berarti dia cuman merambatnya, yang panasnya aja yang merambat, itu namanya konduksi. Selanjutnya yang konveksi itu perpindahan panas secara mengalir. Ini pada air dan udara ya. Nah ini contohnya nih, kalau di gambar yang ini kan angin darat, angin laut ini kan ya, berarti kan angin, berarti dia perpindahan panas secara mengalir, berarti konveksi. Kalau radiasi ini perpindahan zat tanpa perantara, nggak ada perpindahan ininya ya, zatnya ya. Kalau ini kan kayak anginnya tuh pindah dari sini ke sini kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Yang gambar pertama itu konduksi dan yang gambar kedua itu konveksi. Jawabannya D ya. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Ini tentang larutan asam atau basa. Ingat ya, kalau larutan asam itu memerahkan lakmus biru. Coba kita nih cari yang pas lakmus merah ya. Yang memerah kita lihat yang pas lakmus biru yang jadi merah. Nah, ini berarti merah. Berarti yang ini asam. Berarti yang A asam ya. Kemudian kalau basa itu membirukan lakmus merah. Kita lihat pas bagian lakmus merahnya yang berubah jadi biru. Wah, C. Ini berarti C adalah basa. A sudah ketemu asam, yang C sudah ketemu basa. Sekarang kita lihat yang B nih. Yang B mau dikasih lakmus merah, dia merah. Mau dikasih lakmus biru, dia biru. Berarti nggak ada perubahan. Kalau dia nggak ada perubahan berarti netral atau dia tuh garam. Berarti jawabannya yang A itu asam, yang C itu basa, dan yang B itu netral. Maka jawaban pilihan di situ yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 7 ya. Oke, di soal nomor 7 ini ada pemisahan campuran ya. Kalau kalian lihat pemisahan campuran ini dengan cara filtrasi.
Filtrasi itu kita pakai filter. Ingat-ingat filtrasi berarti filter. Filter itu saringan ya. Berarti dia menyaring karena dia perbedaan ukuran. Coba nih, dari 1 sampai 4 yang pakai saringan itu kan yang nomor 1 pakai filter. Yang 2 pemisahan bubuk kopi ini juga pakai filter. Yang nomor 3 penyulingan fraksi-fraksi ini pakainya evaporasi atau distilasi. 2 itu yang dipakai ya. Kemudian yang keempat ini pembuatan kapur baru, setelah ini baru yang sublimasi. Berarti yang filtrasi dan sublimasi itu yang 1 dan 4. Kalau mau 2 dan 4 juga bisa, tapi ini 2-nya sama 3 dan 2 sama 1. Jadi jawabannya yang B ya, 1 dan 4. Oke, selanjutnya ini soal nomor 8, dan selanjutnya kita lanjutkan di pembahasan yang kedua ya, supaya nanti durasi videonya nggak panjang. Jadi kalau kalian lihat tuh nggak ngabisin kuota, atau kalau sinyalnya kurang bagus tuh masih tetap bisa. Oke, terima kasih. Soal nomor 7 sampai soal nomor 15 akan dilanjutkan di video yang kedua. Terima kasih.